Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita kembali berada di Cafe Kelo Kopi Lima Kaum. Kali ini kita akan membahas tentang pariwisata Kabupaten Tanah Datar bersama narasumber kita yang tidak asing lagi bagi pemirsa Ayah Jolah. Sebelum kita lanjut, kita persilakan dulu narasumber kita memperkenalkan diri. Kami persilakan Pak Hijrah. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Hijrah Adi Sukrial. Saat ini dalam konteks pariwisata sebagai Ketua Masyarakat Sadar Wisata Kabupaten Tanah Datar, kemudian anggota tim percepatan pengembangan desa wisata Sumatera Barat, dan kebetulan sedang diminta oleh masyarakat dipercaya mengabdi sebagai wali nagari di Nagari Pangian, Kecamatan Lintobu. Ya. Oke, terima kasih Pak Hijrah. Tadi pemirsa, ternyata Pak Hijrah ini tidak hanya berkiprah selaku wali nagari, tapi beliau adalah merupakan ketua dari masyarakat sadar wisata Kabupaten Tanah Datar. Mungkin pemirsa kita Pak Hijrah ingin tahu apa itu Masata. Nah, jadi mungkin dijelaskan secara singkat saja. Oke, Ya. Masata itu adalah komunitas. Oh, komunitas, tentu ya. saja sesuai namanya, komunitas bagi masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap pengembangan pariwisata. Ya. Di dalamnya ada para pegiat wisata, ada pengelola destinasi wisata, kemudian ada pengelola homestay, termasuk Ya. kafe, Ya. konten kreator, dan bahkan juga ada ASN atau orang-orang pemerintahan yang peduli terhadap pengembangan pariwisata, khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Oke, berarti termasuk podcast kita hari ini termasuk perhatian dari masyarakat sadar wisata. Oke, mungkin itu sekedar perkenalan kepada pemirsa kita tentang apa itu komunitas Masata. Sekarang kita ingin tahu lebih dalam tentang dari kacamata Masata. Bagaimana pandangan Masata terhadap kondisi pariwisata Kabupaten Tanah Datar saat ini? Ini pertanyaan yang lumayan berat ini ya. Iya. Jadi Tanah Datar ini pariwisatanya pada hari ini sudah sebenarnya sudah sangat on the track. Iya. On the track, memiliki destinasi unggulan, Ya. memiliki destinasi-destinasi penunjang. Di nagari-nagari juga sudah ada pokdarwis, Ya. sudah ada kegiatan-kegiatan pariwisata. Cuman kita ketinggalan saat ini ya, dibanding kabupaten kota tetangga. Seperti kita ketahui, untuk kemajuan pariwisata itu butuh tiga kunci utama, Ya. yaitu akses, amenitas, dan atraksi. Ya. Kalau untuk Tanah Datar pada hari ini kita terkendala oleh akses. Akses ya. Amenitas dan atraksinya kita lebih unggul dibanding kabupaten kota lain. Iya, betul. Cuman untuk orang kesini ini saat ini terkendala diantaranya akses, jalan rusak, jalan kecil, Ya. dan itu cukup mengganggu ya, Iya, cukup iya. mengganggu. Ah, Contohnya kalau dulu orang siapapun tur travel itu pasti menjadikan Pagaruyung itu sebagai salah satu kunjungan wajib. Ya, ke Sumatera Barat ya. Sumatera Ya. Barat, begitu orang masuk Sumatera Barat, Pagaruyung itu kunjungan wajib. Ya. Nah, ketika jalan rusak, jalan kecil, orang ke Pagaruyung biasanya bisa 2 jam atau 2,5 jam dari Padang, lalu akibat jalan rusak jadi lama segala macam. Akhirnya daripada buang-buang waktu wisatawan di jalan, bisa dicoret jadinya dari list atau itinerary perjalanan. Kunjungan ya. Itu masalah saat ini. Tapi secara atraksi, secara amenitas, kita jauh lebih unggul, jauh lebih siap dan memiliki daya
untuk bisa memberikan pengalaman pada wisatawan. Oke. Itu ya. Oke, pemirsa, ternyata hampir sama ya pandangan Mas Hatta ini terhadap wisata Tanah Datar dengan kita-kita, terutama para sahabat Ayah Jolah, bahwasanya pariwisata Tanah Datar hari ini itu sebetulnya tidak kalah dengan daerah lain, bahkan mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Hijrah tadi, Bang Hijrah tadi, dari 3 indikator itu 2 kita unggul daripada daerah lain. Ya. Cuman kita yang menjadi persoalan bagi kita sekarang adalah masalah akses. Ya. Akses tidak hanya jalan kita yang belum baik, ya, tetapi lebar jalan kita yang masih sempit. Ya. Ya, sementara wisatawan itu datang, tentu mereka ada yang dengan apa namanya, bus yang Besar ya. yang lebih besar, Ya. sementara jalan kita tidak bisa dilalui oleh bus-bus tersebut. Jadi itu pemirsa salah satu kendala dari pariwisata Kabupaten Tanah Datar. Tadi Bang Hijrah menyampaikan bahwasanya pariwisata Tanah Datar ini salah satu keunggulan kita adalah dari 75 nagari kita sudah punya kelompok Pok Darwis, Ya. kelompok sadar wisata di tingkat nagari, dan sekarang selaku masyarakat sadar wisata, apakah maksudnya apa mungkin beda tugas atau beda peran antara masyarakat sadar wisata dengan kelompok sadar wisata ini? Apa ini bedanya? Ya. Jadi gini, Ya. kita di Masata ini kan berdiri untuk tingkat kabupaten. Ya. Untuk tingkat kabupaten dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai nagari, Ya. dari berbagai profesi. Ya. Dan kita sebenarnya memposisikan diri ini bagaimana kita bisa menjadi narahubung sebenarnya Ya, narahubung ya. antara para pegiat dengan pemerintah daerah, Ya. antara misalnya tadi Pok Darwis tadi dengan pengelolaan yang lebih luas dengan tour travel Tour misalnya, travel, ya. dengan kemudian antara tour travel di luar dengan destinasi-destinasi yang ada di Tanah Datar. Intinya kita tidak mengambil posisi yang sama, tapi kita menjadi penghubung Iya. antara Pok Darwis dengan pemerintah, antara pemerintah dengan pengusaha, antara pengusaha dengan Pok Darwis. Bagaimana kita bisa sama-sama, tujuan utamanya adalah membangun pariwisata Kabupaten Tanah Datar, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya karena pariwisata. Ya. Oke, berarti sudah jelas para sahabat Ayah Jolah, ternyata Mas Hatta ini bukan saingan dari Pok Darwis ya, tapi adalah Mas Hatta ini sebagai narahubung, baik itu bagi Pok Darwis sendiri maupun bagi tour travel yang ada di Sumatera Barat, bahkan di Indonesia. Jadi Mas Hatta lah yang akan memfasilitasi baik itu komunitas-komunitas maupun lembaga-lembaga yang ada dengan Pok Darwis maupun dengan destinasi yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Oke, terima kasih Bang Hijrah. Selanjutnya sepintas saja. Kalau tadi kita kan sudah mengetahui pandangan Mas Hatta terhadap pariwisata Kabupaten Tanah Datar. Sekarang yang sedikit saja Bang Hijrah tentang pandangan Mas Hatta itu terhadap potensi yang pariwisata yang ada di Tanah Datar ini. Ya, potensi. Ya. Kalau kita bicara potensi, kita sudah memiliki potensi yang cukup untuk dijual. Ya. Kalau bicara potensi itu boleh dikatakan potensi utama kita itu adalah sebagai Luhak Nantuo. Ya. Di sini memiliki banyak hal yang tidak akan ada di kabupaten lain. Ya. Pertama, Istano Bahasa Pagaruyung hanya ada di Kabupaten Tanah Datar.
Kemudian Puncak Pato atau Puncak Bukit Marapalam, tempat dilapaskannya adat Basandi Sarak-Sarak Basandi Kitabullah yang menjadi filosofi orang Minang pada hari ini hanya ada di Tanah Datar. Ya. Nagari terindah Di dunia. Nagari Tuo Pariangan, asal usul nenek moyang Minangkabau, asal usul etnis Minangkabau hanya ada di Tanah Datar. Kemudian banyak hal-hal lainnya, Pacu Jawi hanya ada di Tanah Datar. Banyak Silek Kumango, Silek Lintau, tarian-tarian hanya ada di Tanah Datar. Kalau kita bicara potensi, apakah itu potensi secara destinasi alamnya, landscape-nya, kemudian kita bicara kebudayaannya, termasuk bicara aircraft. Untuk menunjangnya diantaranya kulinernya. Kita memiliki banyak sekali kuliner yang bisa kita banggakan dan bisa kita jual. Kita memiliki songket, memiliki tenun, kita memiliki pakaian-pakaian yang bisa kita jual ke para pengunjung. Seperti yang kita pakai ini, deta, hanya ada di Tanah Datar awalnya. Banyak sekali jenis detanya, dari songket, dari tenun, dari batik, kopi, ampas kopi dan segala macamnya. Banyak potensi itu tidak akan habis hari kita membicarakan masalah potensi pariwisata di Tanah Datar ini ya. Oke, terima kasih Bang Ijra. Memang ternyata Tanah Datar ini memang mempunyai potensi yang luar biasa terhadap pariwisata ini, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Ijra tadi, kalau kita berbicara tentang potensi Tanah Datar, tidak akan habisnya. Tidak akan habis-habisnya. Tidak sadang hari sehari dan bisa. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, karena kita sekarang ini berada di Kelok Kopi, tentu akan lebih perbincangan kita ini akan lebih santai, lebih bermakna ketika di hadapan kita juga ada segelas kopi mantap, kita persilakan ya. Ini kopi. Mantap. Makasih. Oke, terima kasih. Ini kopi Sanger ala Kelok Kopi Nagari Limo Kaum. Kopi Sanger ya? Iya, Sanger. Ya. Boleh diaduk, boleh diaduk. Biar pemirsa kita juga tahu apa itu kopi Sanger Kelok Kopi. Ini dia. Minum kopi ini nggak boleh banyak-banyak pemirsa. Nah, ini sudahlah gelasnya. Ini kopinya juga setengah. Karena yang penting itu bukan volumenya tapi yang penting itu adalah kualitas. Baik itu kualitas rasa maupun kualitas penyajiannya juga berkualitas. Baik, kita coba ya. Oke, silakan Bang Ijra. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa panggiannya ya, badata. Badata sih. Samo baso pangian jo baso kotolawe samon. Yo badata raso kopi Sanger Kelok Kopi ini. Baik pemirsa, tidak terasa perbincangan kita dengan Bang Ijra ini sudah sampai kepada pertanyaan kita berikutnya. Tadi kita Mas Hatta sudah menyampaikan pandangannya terhadap potensi pariwisata yang ada di Tanah Datar. Sekarang kita ingin tahu menurut Mas Hatta sendiri hari ini atau sampai hari ini bagaimana peran pemerintah daerah terhadap pengembangan pariwisata yang ada di Tanah Datar ini? Kalau kita melihat peran pemerintah daerah di Kabupaten Tanah Datar ini cukup bagus. Cukup bagus ya. Kenapa? Kalau saya melihat dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, Tanah Datar memiliki program unggulan yang konkret untuk masalah pariwisata. Pertama, Tanah Datar itu jelas kalender of event-nya itu ada festival-festival yang rutin dilaksanakan di nagari-nagari. Ada atraksi Pacu Jawi ya. Kemudian ada festival Pesona Minangkabau. Ini berkaitan dengan event dulu ya. Event. Kemudian pemerintah daerah juga membantu saya lihat dalam peningkatan akses untuk
pengembangan potensi-potensi tadi. Sebagai contoh saya lihat Awu Sarumpun itu dibantu pembangunan jalannya secara berkala. Ya. Terus hampir setiap tahun saya lihat ada peningkatan kualitas jalan di sana. Ya. Ada saya lihat Makau Duo contohnya. Makau Duo, itu baru berkembang daerah tempat para layang juga dibantu. Ke Puncak Patu itu juga aksesnya terus diperbaiki. Ya. Pagaruyung itu juga dibangun. Ya. Dikembangkan terus kan. Lalu untuk peningkatan kapasitas Pokdarwi setiap tahun saya lihat ada pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan-pelatihan ya. Ada pelatihan-pelatihan. UMKM-nya dibina. Ya. Lalu ada juga konten-konten kreator yang datang untuk meliput ke tanah datar, difasilitasi oleh Pemda. Kita pikir ini sudah terbukti ya. Ketika beberapa nagari di Kabupaten Tanah Datar itu akhirnya menjadi finalis ADWI. ADWI ya. Itu Anugerah Desa Wisata Indonesia. 2 tahun kita berturut-turut Ya. jadi pemenang. Ada Sumpur, ada Nagari Tuo, Nagari Tua Pariangan. Dan itu terus difasilitasi. Apakah itu nanti termasuk melalui kegiatan Pemda, Pokir DPRD, kegiatan pemerintah pusat, CSR yang dicarikan secara berkala oleh pemerintah. Saya pikir cukup tinggi lah perhatian dan peran pemerintah daerah terhadap pengembangan pariwisata Kabupaten Tanah Datar. Ini Bang Hijrah terkait dengan peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata tadi. Sekarang ini pemerintah daerah Tanah Datar kan mempunyai program unggulan satu nagari satu event. Kira-kira menurut Mas Hatta sendiri, hari ini Progul satu nagari satu event ini seberapa jauh perannya terhadap pengembangan peningkatan jumlah kunjungan ke Tanah Datar ini? Baik. Bicara satu nagari satu event, ini adalah sebuah langkah konkret. Untuk kalau saya melihatnya belum sebagai suatu suatu kegiatan yang mendatangkan orang banyak. Kemudian betul-betul jadi jadwalkan dan segala macam. Jika saja ada event, kita nggak usahlah anggap ada orang datang. Yang datang hanya perantau pulang kampung. Itu sudah sangat bermanfaat dalam peningkatan kunjungan ke suatu daerah, termasuk Tanah Datar. Karena perantau itu saja pun adalah wisatawan Nusantara. Dan ternyata satu nagari satu event itu sudah masuk agenda dari para tour travel. Sudah ada beberapa kali ketika event ternyata sudah ada bule-bule yang hadir. Dijadwalkan oleh pengusaha tour travel untuk membawa tamu-tamunya ke event-event yang dilaksanakan dalam program unggulan satu nagari satu event itu. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu banyak budaya-budaya, potensi-potensi yang bisa ditemukan, diangkat kembali dan dilestarikan melalui program unggulan satu nagari satu event. Begitu banyak kuliner-kuliner yang hampir-hampir punah, hilang, bahkan muncul kembali. Kerajinan tangan, termasuk juga kesenian yang ada di nagari-nagari tersebut. Jadi bukan hanya soal kunjungan. Satu nagari satu event bukan hanya soal kunjungan wisata suatu nagari, tapi satu nagari satu event adalah soal pelestarian kebudayaan, soal pelestarian kesenian, kuliner, membangkitkan rasa percaya diri anak-anak nagari, kerjasama anak-anak nagari, dan akhirnya akan berdampak terhadap kunjungan wisata ke Kabupaten Tanah Datar. Secara umum ya. Oke, baik Bang Hijrah. Kebetulan saya sendiri pernah dulu waktu bertugas di tahun ini Bang Hijrah belum lagi menjadi wali nagari, dan saya waktu itu pernah pesimis dengan rencana pelaksanaan event satu nagari satu event ini. Tapi setelah kita jalani, setelah kita lakukan, memang satu nagari satu event ini
betul-betul bisa menjadi berkat masyarakat kita, bisa menjadi motivator, sehingga masyarakat kita yang selama ini mungkin apa namanya ya ada gap. Sekarang dengan adanya satu dan satu event ini, mereka sudah melebur menjadi satu. Baik, terakhir harapan Mas Atta terhadap perkembangan wisata Ternate. Harapannya untuk pengembangan wisata Ternate, Iya, kita berharap seluruh stakeholder ya, Pentahelix ya, atau disebut juga dengan ABCGM, CGM ya, akademisi, bisnismen, komunitas, government, media, seluruhnya mari kita saling bersinergi. ya, Percayalah, ketika kita bersinergi, maka kita akan lebih kuat, kita akan lebih bisa memberikan dampak yang besar dalam pengembangan pariwisata Ternate ke depan. Karena memang kita melihat Tanah Datar memiliki potensi yang sangat besar, namun belum berbanding lurus dengan kunjungan. Mungkin butuh sinergi yang luar biasa dari seluruh pihak agar potensi yang besar ini berbanding lurus dengan jumlah kunjungan dan peningkatan ekonomi masyarakat Tanah Datar untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, pemirsa, terima kasih Bang Ijra. Pemirsa, sahabat Eyajola, tadi kita sudah berbincang banyak dengan Bang Ijra selaku Ketua Masyarakat Sadar Wisata Kabupaten Tanah Datar. Kita sudah tahu, sudah paham tentang apa itu wisata, tentang pandangan wisata terhadap wisata, serta pandangan wisata terhadap peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pengembangan pariwisata yang ada di Tanah Datar ini. Akhirnya mungkin untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Kita akan todong lagi Bang Ijra pada episode berikutnya. Kita akan tetap membicarakan tentang pariwisata Tanah Datar, karena Bang Ijra adalah selaku Ketua Peserta Tanah Datar. Insya Allah pemirsa sahabat Ayah, kita akan bertemu di episode berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.